Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Oke guys, ada pembaharuan terbaru ya teman-teman ya di blognya Pi Network. Mungkin untuk di beranda Pi Network masih belum ada perubahan ya teman-teman ya ketika saya membuat video ini. Mungkin besok ya, besok pagi mungkin baru ada perubahan ya di beranda Pi Network. Nah, untuk sementara ini masih belum ada ya. Nah, informasi apa yang akan kita uraikan di sini? Mari teman-teman langsung lihat aja bareng-bareng ya. Oke, teman-teman bisa lihat di blognya Pi Network ya. Di sini Korti memperkenalkan Staked DM, solusi Web3 yang terintegrasi dengan Pi untuk direct message. Oke, nah ini apa guys? Pembaharuan ini mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah di sini memperkenalkan DM ya yang dipertaruhkan, solusi Web3 yang terintegrasi dengan Pi untuk pesan langsung. Oke, mari kita lihat di bawahnya ya. Tim inti Pi dengan bangga mengumumkan fitur produk terbaru yang mengintegrasikan mata uang kripto Pi pada aplikasi tim inti. Pesan langsung yang dipertaruhkan di aplikasi PiChat. Fitur baru ini memungkinkan pioner atau anggota jaringan Pi mengakses individu manapun di jaringan melalui pesan langsung dengan mempertaruhkan Pi saat memulai permintaan pesan. Oke, jadi di sini teman-teman ya, ketika kalian mau mengakses Staked DM ini ya teman-teman ya, atau berkirim pesan. Nah di sini ada keterangan mempertaruhkan Pi saat memulai permintaan pesan. Nah di sini artinya guys, ketika kalian mengirimkan pesan, nah otomatis kalian harus menggunakan koin Pi kalian juga ya. Ini mirip-mirip seperti PiChat kemarin ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi di bawahnya. Sejak Pi Network resmi diluncurkan pada 14 Maret 2019, pioner, moderator, dan anggota tim inti mengandalkan PiChat, solusi perpesanan bawaan di aplikasi Pi, untuk berdiskusi tentang pembaruan, rilis produk, dan pertanyaan umum, atau sekedar bersosialisasi melalui format terbuka yang terdiri dari saluran dan topik. Kemudian di bawahnya, seiring dengan meningkatnya adopsi PiChat di seluruh jaringan dan penggunaan sehari-hari selama bertahun-tahun, serta meningkatnya upaya pembangunan dan kolaborasi yang terdesentralisasi dalam ekosistem, para pioner telah meminta kemampuan untuk saling mengirim pesan langsung. Dan sekarang dengan diperkenalkannya Staked DM, anggota di seluruh komunitas Pi Network dapat saling mengirim pesan secara tatap muka berkat mekanisme Web3 yang dirancang untuk mendorong koneksi konstruktif sekaligus membatasi komunikasi yang tidak diinginkan. Oke, mungkin ini ada fitur apa ya? Di sini kan ada keterangannya secara tatap muka ya. Mungkin ada video call-nya juga ya mungkin ya. Nanti kita telusuri bareng-bareng ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat lagi di bawahnya. Dengan tambahan fungsi PiChat ini, kami dapat memberikan solusi inovatif dalam komunikasi sosial online dengan sinyal tinggi, memperdalam kegunaan Pi, dan membangun pengalaman yang lebih kaya bagi pioner di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini ada lagi di bawahnya, melanjutkan visi Web3 Pi. Pi Network selalu percaya bahwa Web3 melampaui teknologi blockchain yang berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, penyimpanan aset digital, dan distribusi. Ini juga tentang memungkinkan tata kelola mandiri dan memastikan akuntabilitas, memperluas integrasi baru mata uang kripto Pi di Fireside Forum. Untuk mengatasi kurasi konten sosial
Staked DM adalah inisiatif kedua dari Pi Network yang menggunakan ekonomi token Web3 untuk mengoptimalkan pengalaman komunitas dan mengatasi akses sosial. Oke, kemudian melalui penggunaan mata uang kripto untuk memberi insentif pada koneksi yang asli dan berharga, serta mendinsentifkan spam dan informasi yang berlebihan. Staked DM menegaskan kembali komitmen Pi Network untuk menciptakan pengalaman internet baru yang berkualitas dengan keaslian, percakapan konstruktif, akuntabilitas, dan interaksi sosial online yang lebih sehat. Dengan DM yang dipertaruhkan, kami akan segera menyediakan utilitas Pi bagi pioner untuk terhubung secara lebih pribadi, sambil memperkuat potensi pertumbuhan menjadi interaksi sosial berbasis obrolan yang lebih kompleks seperti obrolan grup dan saluran, serta memperluas ke jenis media yang lebih beragam di dalam obrolan, dan memulai dengan pesan langsung satu lawan satu. Unit terkecil dari komunikasi manusia online memungkinkan kita membangun atom pertama dari sistem berbahan bakar kripto untuk akses sosial. Oke. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ya. Karena obrolan atau pesan langsung menjadi komponen penting bagi banyak layanan dan aplikasi, fitur ini dapat diperluas menjadi komponen infrastruktur ekosistem yang terintegrasi untuk aplikasi Pi lainnya, seperti pasar, forum, dan aplikasi sosial. Untuk memfasilitasi pengoperasian aplikasi mereka, selain itu fitur ini menciptakan mekanisme antarmuka umum, membayar Pi untuk akses, bahkan bagi pihak eksternal di luar jaringan Pi untuk melakukan penjangkauan ke komunitas Pi sambil melindungi anggota dengan sistem anti-spam yang mendukung kripto berdasarkan taruhan, sehingga menciptakan utilitas untuk mata uang kripto Pi dan memberi manfaat bagi seluruh komunitas Pi. Oke, jadi di sini lagi-lagi ya teman-teman ya. Di sini koin Pi kalian akan apa ya? Akan diminta ya, bukan diminta sih ya teman-teman ya. Tetapi ketika kalian mengakses ini, otomatis koin Pi kalian akan tersedot ya. Karena memang syaratnya harus membayar menggunakan koin Pi. Oke, kemudian bagaimana itu bekerja? Dengan DM yang dipertaruhkan di PiChat, pioner diharuskan mempertaruhkan sejumlah Pi untuk memulai permintaan pesan langsung satu lawan satu dengan pioner lain di aplikasi PiChat. Nah, di sini artinya teman-teman, kalian harus membayar menggunakan koin Pi ketika kalian akan memulai permintaan pesan langsung satu lawan satu. Jadi, ketika teman-teman mau chat pribadi ya dengan sesama rekan pioner, nah di sini kalian harus mempertaruhkan sejumlah koin Pi kalian. Kemudian persyaratan untuk melakukan staking sendiri sudah mencegah spam dengan meningkatkan biaya spamming. Namun sistem ini juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi aksesibilitas dan koneksi yang bermakna. Itu sebabnya ini adalah taruhan bukan biaya. Oke, ini pada dasarnya biaya ya teman-teman ya, bukan staking ya. Jika permintaan pesan ditolak, pemohon akan kehilangan Pi yang dipertaruhkan. Nah, ini di sini ada lagi ini ya teman-teman. Ketika kalian meminta pesan ya, atau kalian mengirim pesan kepada rekan pioner kalian, kemudian pihak di sebelah sana menolak. Nah, di sini kalian secara otomatis akan kehilangan koin Pi kalian. Oke, ini agak membagongkan memang ya. Kemudian penerima pesan mempunyai kuasa penuh untuk menolak atau menerima permintaan pesan. Nah, ini guys, saran saya nggak usah diikutin ini ya teman-teman ya. Karena ini memang menyedot koin kalian juga ya. Selain itu, pilihan mereka sepenuhnya didasarkan pada penilaian tulus
mereka mengenai apakah hubungan ini bermakna bagi mereka dan tidak didorong oleh imbalan ekstrinsik. Jumlah minimum yang dipertaruhkan juga akan disesuaikan secara otomatis seiring dengan meningkatnya interaksi dalam jaringan. Kemudian berdasarkan perilaku penerima target tertentu dan pengirim pesan. Misalnya jika anggota menyalahgunakan hak istimewa perpesanan dengan mengirimkan pesan otomatis atau spam yang berlebihan, mereka tidak hanya akan kehilangan pay yang dipertaruhkan, tetapi mereka juga akan dikenakan taruhan yang lebih tinggi untuk memulai permintaan baru. Nah ini guys, ketika teman-teman mengirimkan pesannya, kemudian pesan tersebut kalian spam, dan di sini biaya taruhan atau biaya staking pay-nya akan semakin banyak ya teman-teman ya. Kemudian solusi ini memperkenalkan pendekatan revolusioner untuk mencegah orang-orang tidak diinginkan. Oke, di sini tujuannya katanya ya. Di sini tujuannya adalah mencegah orang-orang yang tidak diinginkan mengirim pesan-pesan yang tidak diminta dalam jumlah yang tidak terkendali dan memperluas kegunaan mata uang CryptoPay dalam ekosistem, sambil meminimalkan hambatan pada interaksi dan kolaborasi sosial yang positif sehingga banyak pioner kami yang ingin terlibat di dalam. Oke, kemudian di sini ada alasan desain ya teman-teman. Mirip dengan bagaimana Fireset Forum memungkinkan jutaan pioner di seluruh dunia menggunakan pay mereka untuk berinteraksi di aplikasi sosial yang dipimpin manusia menggunakan tokenomics yang dirancang untuk memoderasi konten. Kemudian Staker DM memberi komunitas kami dan kemungkinan besar dunia luar sarana untuk menggunakan pay guna mendapatkan akses terlindungi ke pelopor dalam cara yang terdesentralisasi untuk hubungan sosial online yang lebih sehat. Kemudian Staker DM memungkinkan pendekatan komunikasi yang lebih dalam dan terperinci, memberdayakan pioner untuk membentuk ikatan individu di luar atau di dalam komunitas umum mereka. Hal ini dirancang untuk memberikan solusi yang belum pernah ada sebelumnya dalam menyeimbangkan kebutuhan mereka antara aksesibilitas dan perlindungan, antara skalabilitas dan pengendalian informasi yang berlebihan, sekaligus memastikan motivasi sejati di balik setiap penerimaan koneksi. Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi ya teman-teman ya, ini masih panjang ternyata ya. Mengatasi masalah dengan DM Web 2. Oke, kita lihat lagi di bawahnya ini ya teman-teman, ada keterangan tujuan dibalik Staker DM adalah untuk memberikan lompatan terobosan dalam memungkinkan pioner untuk terhubung di seluruh lingkungan terdesentralisasi pay dengan cara yang mendisinsentifkan spam dan memberi insentif pada komunikasi yang lebih organik, termasuk tidak hanya teks tetapi juga berbagi gambar dan video di masa depan. Oke guys, jadi informasinya ini ya teman-teman ya, ini masih agak panjang sekali. Nah untuk teman-teman silahkan lihat aja langsung nanti ya di blognya Pi Network, silahkan teman-teman baca sendiri nanti ya. Oke, sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.